Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Repski Safi, dari Jurnalis Palembang. Saat ini saya sedang berada di Masjid Sultan Mahmud Badarudin I, Jaya Wikramo, Palembang, atau biasa dikenal Masjid Agung Palembang. Masjid Sultan Mahmud Badarudin I, Jaya Wikramo ini didirikan pada abad ke-18 oleh Sultan Mahmud Badarudin I, Jaya Wikramo. Masjid Sultan Mahmud Badarudin ini atau biasa dikenal dengan Masjid Agung Palembang merupakan masjid terbesar yang ada di kota Palembang dengan dipengaruhi oleh arsitektur Indonesia, Cina, dan Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa kumpul lagi di channel YouTube ini. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung kita, Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dan juga untuk teman-teman, jangan lupa untuk tetap menerapkan 3M, memakai masker, cuci tangan, dan berjaga jarak. Tepat di belakang saya ini, saya sedang berada di Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo, Palembang, atau biasa yang dikenal dengan Masjid Agung, masjid yang terbesar di kota Palembang dan penuh akan sejarahnya. Alhamdulillah, di sini saya sedang bersama Ketua Ikatan Remaja Masjid Agung Kota Palembang, Kak Muhammad Ori Fikriansyah, Pak Yawansyah. Assalamualaikum Kak, apa kabar? Ini Kak, kenalkan sebelumnya saya Repski Safi atau biasa dipanggil Rizky. Kami di sini ingin menanyakan sedikit Kak tentang apa sih itu ilmu. Karena waktu kami jalan-jalan ke Masjid Agung ini, kami melihat ada ikatan remaja Masjid Agung di Masjid Agung ini. Dan kita penasaran Kak, ingin mengetahui lebih dalam. Kita buka masker ya. Ini Kak, yang ingin kami tanyakan Kak, apa sih Kak itu Irman Kak? Boleh kami tahu. Irman ini merupakan ikatan remaja Masjid Agung Palembang yang menjadi wadah para remaja yang ingin bergabung di Masjid Agung dengan kitab untuk menambah wawasan keagamaan dan maupun kegiatan yang lainnya juga. Nah ini Kak, ini kan Masjid Agung ini kan berubah nama Kak, menjadi Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo. Nah, dengan berubahnya nama ini Kak, apakah ikut berubah juga nama Irma ini? Atau ada tambahan atau gimana Kak? Tetap ya. Jadi Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang itu cuma nama masjid saja ya, untuk mengenal siapa yang menjadi pendiri masjid ini. Tapi karena Masjid Agung sudah yayasan, ada yayasan Masjid Agung, bahwasanya Irma di bawah yayasan Masjid Agung, jadi tetap Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Jadi nggak ada berubah ya? Iya. Ini Kak, kalau boleh tahu anggota Irma ini kan banyak Kak. Nah kalau boleh kita tahu itu umur paling rendahnya di anggota ini berapa Kak? Nah, Ikatan Remaja Masjid Agung ini itu dimulai mau ikut itu 17 tahun sampai 25 tahun. Jadi mulai mungkin dari SMA kelas 3 lah udah bisa ikut gabung ya. Sejak kapan kalau boleh tahu Kak, sejak kapan Kak ini berdirinya Irma ini? Nah,
Irma ini sudah sejak lama, ya. Itu 23 Februari 1984 84. atau 20 Jumadil awal 1400 Hijriah. Udah lama sekali kak. Ya, udah lama. Itu belum lahir. Lahir. Ya benar-benar. Ini kak, kalau boleh tahu kegiatannya kak, apa saja kak di rumah ini kak, di Ikatan Remaja Masjid Agung ini? Banyak. Ada kegiatan kuliah duha, ada kegiatan silat tuntau, ada kegiatan pelatihan ya. Kalau Ramadan ini jadi petugas MC ya, menyiapkan takjil. Takjil kak. Ya. Kalau untuk kuliah duha itu kak, itu gimana? Cak mana itu kak? Nah, kalau kuliah duha ini setiap hari Ahad, teman-teman sekalian ya. Itu ada belajar kasih, ada belajar fikih, ada belajar akhlak. Itu terbuka untuk umum? Ya, terbuka bagi pengurus maupun anggota. Kalau untuk silat kuntaunya kak, itu di mana diadakan? Nah, di lapangan. Oh, di lapangan sini? Ya, sudah asar ya, hari Ahad. Karena kalau puasa ini libur. Oh, libur. Sudah puasa lagi, lebaran, ya tuh ya. Ini kak, mungkin banyak yang penasaran kak dari kawan-kawan kita yang di luar. Itu banyak bertanya-tanya. Cak mana sih bisa ikut gabung di Irma ini gimana kak? Nah, jadi di Irma ini kalian boleh ikut kegiatannya, ya, kalau umum boleh. Nah, kalau yang menjadi anggotanya itu ada open recruitment namanya. Recruitment. Setiap tahun itu ada, baru ikut itu daftar, baru yang kader dan langsung jadi bisa jadi anggota. Oh, jadi anggota. Jadi kalau kita sudah ikut OR tadi, sudah ikut peradaban, itu resmi jadi anggota Irma. Ini kak, kalau ini kan lagi masa pandemi COVID-19, tentu banyak tantangan untuk organisasi kan, mungkin banyak yang ditunda atau dibatalkan kegiatannya. Kalau untuk Irma sendiri, gimana kak? Gimana kak? Nah iya, banyak kegiatan-kegiatan yang seperti tahun kemarin ya, di bulan Ramadan itu tertunda. Sehingga banyak yang vakum ya, tapi alhamdulillah tetap eksis ya. Karena Irma ini dipercaya oleh Yayasan Masjid Agung menjadi tim satgas, jadi yang Eko antisipasi COVID-19 kemarin Irma ya. Oh, ngatur jamaahnya juga kan? Jadi, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai berjalan lagi kegiatan Irma, alhamdulillah. Yalah seperti saat ini di bulan Ramadan ya, untuk kegiatan jadi kita di rumah selanjutnya. Ya. Ini kak, suka dukanya apa lah kak? Suka duka yang kita rasain jadi anggota Irma itu kak? Banyak suka duka di Irma ini kita bisa menambah wawasan keilmuan keagamaan ya. Sudah itu kita bisa saling kenal, kita bisa kenal dengan orang sukses di Irma, para alumni Irma, mungkin para pengurus Irma juga yang ada sukses kan ya. Berarti kita bisa menambah keluarga, menambah teman, silaturahmi ya. Dan kita bisa belajar berorganisasi. Ya benar, itu paling penting kak. Yang mungkin jarang didapat lah mungkin di sekolah kan, ada yang didapat, ada yang enggak. Ini kak, pertanyaan terakhir ini kak, apa kak mungkin ada masukan dari kakak atau ada motivasi untuk kami, untuk teman-teman yang lain buat bisa gabung di Irma ini kak? Jadi teman-teman sekalian ya, kita sekarang ini sudah di akhir zaman, atau di para pemuda, para remaja yang mungkin kita sudah saat ini banyak sudah pergaulan bebas. Nah, inilah wadah tempat kebaikan. Karena saat ini kalau kita tidak masuk dalam kebaikan, kita pasti berbuat keburukan, kejahatan ya. Jadi kawan-kawan sekalian akan ikut remaja masjid ya di Masjid Palembang ini, Masjid Palembang ini, karena kalau tidak seperti tadi dan kebanyakan adalah virus corona. Kalau kita tidak masuk ini, ya benar, virus kebaikan ya. Ya kita harus masuk dalam virus kebaikan. Masya Allah, mantap kak, mantap sekali nih jawaban dari Kak Muhammad Owi. Terima kasih kak atas kesempatan dan waktunya sudah mau berbagi dengan kami kak dalam video ini. Kami sangat banyak terima kasih kak. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan kita semua bisa
senantiasa memakmurkan masjid Ya. Masjid Agung. Ya Kak, sedikit Ya. Jadi di Masjid Agung ini selama bulan Ramadan ini ada cawisan pada subuh, zuhur, dan pada asar. Jadi silakan dan sholat tarawih berjamaah. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, mau tambah lagi, saya tambah lagi durasi itu. Itu cawisan itu Kak, sama ini apa Kak itu cawisan itu? Seperti apa Kak? Nah, cawisan itu kita majlis ilmu mendengarkan ceramah agama. Oh. Ceramah agama yang diisi oleh para ustaz-ustaz di Palembang. Oh. Jadi ulama Hmm. untuk menambah ilmu kita dalam beribadah kepada Allah. Jadi itu waktunya setelah subuh, Subuh, setelah zuhur, zuhur, setelah asar. asar. Nah, setelah ini itu langsung setelah sholat itu langsung mulai cawisan. Ya, semua. Wih, ini dapat masalah lagi nih Kak, wih, dapat ilmu lagi nih bakal. Ya untuk teman-teman mungkin untuk mengisi waktunya di bulan Ramadan ini bisa langsung datang ke Masjid Agung untuk ikutin cawisan setelah ba'da subuh, ba'da asar dan ba'da zuhur dan ba'da asar. Nah, mungkin itu saja Kak ya. Kurang lebih kami mohon maaf pada mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.